Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, apakah konten-konten saya itu nantinya bisa dimonetisasi? Ini pertanyaan sangat bagus. Kenapa? Karena sebelum terlambat nih, buat yang sedang mengejar jam tayang, kita harus tahu dulu apakah konten kita itu nanti bisa lolos. Nah, jangan sampai kita sudah capek-capek ngejar jam tayang, tetapi di saat mengajukan monetisasi, channel kita tidak bisa dimonetisasi. Rata-rata untuk channel yang ditolak monetisasi sudah jelas kontennya itu konten yang digunakan ulang. Itu hampir 90% konten digunakan ulang. Lalu apa sih konten yang digunakan ulang? Yang jelas konten yang digunakan ulang itu konten bukan hasil karya kita, dan konten yang diambil dari cuplikan-cuplikan video-video orang lain, ataupun kita ambil dari sosial media lain nih, kita tanpa menambahkan, ya dibilang komentar ataupun narasi yang betul-betul kita yang menjelaskan apa sih konten yang kita upload. Nah itulah ya, jadi ingat, kalau konten yang mungkin dianggap digunakan ulang, konten yang mungkin sudah berulang-ulang kali diupload sana, diupload sini, dan kita upload ke YouTube, itu pun ya dianggap konten digunakan ulang. Lalu apa sih konten yang akan bisa dimonetisasi walaupun konten kita itu memang bukan konten original? Nah, ini yang mungkin harus kita pahami. Ada beberapa hal. Yang pertama nih, contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Nah, satu, revisi yang ditambahkan bumbu humor atau analisa pada konten yang bukan karya asli Anda. Nah, jadi di sini meskipun konten kita bukan konten karya hasil kita, tetapi di dalam video tersebut kita bisa merevisi dan menambahkan bumbu-bumbu, ya dibilang ya itu tadilah ya, namanya itu konten reaction. Itulah jelas ya, di sini dijelaskan untuk yang pertama pun itu sudah jelas-jelas mengarahkan kalau kita mengambil video orang lain, kita harus bisa merevisi atau menambahkan ya komentar-komentar yang sesuai dengan kontennya, ya dibilang konten reaction tersebut. Nah ini bisa dimonetisasi ya. Lalu nih, dua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah ini pun sama, mengarahkan walaupun konten kita bukan original, tetapi bisa dimonetisasi dengan satu syarat. Dengan satu syarat, kita harus mengisikan ulasan atau menjelaskan ya apa isi konten itu. Ini pun sama, mengarahkan ke konten reaction ya. Ini pun sama sebetulnya ya, konten reaction. Nah ini untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga nih, adegan sesuatu film yang dialog atau sulih suaranya itu telah Anda ubah. Nah ini kalau memang sahabat semua yang mungkin banyak melihat konten-konten seperti konten cuplikan-cuplikan film-film ya, seperti film-film ya yang mungkin mau tayang, ataupun film-film yang sudah lama. Nah setidaknya kalau mau lolos dimonetisasi, kita harus mengisikan juga komentar di dalam video tersebut, atau ya dibilang mengisi suara juga di dalam video yang kita upload di cuplikan film tersebut, itu akan aman. Ini dijelaskan bukan oleh saya tetapi dari YouTube-nya ya. Adegan film yang dialognya atau sulih suaranya telah Anda ubah. Jadi ya dibilang sulih suara itu apa ya, suara-suara yang dalam film tersebut kita sudah bisa mengubahnya ya. Jangan semirip mungkin dengan film yang kita upload, itulah mungkin bisa dimonetisasi ya. Ini pun ya kalau menurut Abah sih ya, kalau menurut Abah gambaran ini pun sama sebetulnya, mengarahkan ke konten seperti konten reaction juga ya kalau menurut Abah. Jadi yang keempat nih, cuplikan
atau ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan pertandingan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Nah, ini untuk konten yang olahraga. Jadi kita bisa menjelaskan. Konten olahraga, misalkan kita menjelaskan nih pertandingan ini, lawan ini, dan kita menunjukkan sambil dengan cara menjelaskan kekalahan untuk tim ini dan kemenangan untuk tim ini, kita harus bisa menjelaskan. Itu pun sama, mengarahkan untuk konten reaction ya. Kalau Abah perhatikan, semuanya itu mengarahkan ke konten reaction sebetulnya. Lalu untuk yang kelima, video reaksi berisi komentar atau terhadap video aslinya. Nah, ini pun udah jelas-jelas ya. Video reaksi atau reaction, ini yang disebutkan video reaction, baru komentar Anda terhadap video aslinya. Jadi kita mengisikan suara juga ya di dalam video tersebut ya. Suara ini pun sama sebetulnya, tidak ada bedanya, video reaction. Nah, lalu untuk yang ke-5 nih, untuk yang ke-6 ini penting ya. Untuk yang ke-6, hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan ceritanya atau komentar. Nah, ini pun jelas, yang ke-6 ini pun jelas ya. Hasil edit rekaman video karya orang lain, tetapi kita bisa menambahkan komentar atau ya narasi di dalam video tersebut dan menjelaskan isi konten yang kita upload tersebut. Nah, contoh di sini kan, kalau misalkan kita tahu hasil edit karya orang lain, berarti kita bisa mengambil video orang lain kan. Tetapi ya itu tadi, apakah kita bisa mengedit untuk di bagian narasi suaranya, untuk menjelaskan isi kontennya. Dan kalau nih ya, kalau menurut saya pribadi, konten reaction itu ya mungkin alangkah aman dan baiknya, mau tidak mau kita memunculkan video kita dan kita menjelaskan di dalam video tersebut sambil menceritakan yang kita tahu nih, videonya tentang apa kita jelaskan. Itu menurut Abah aman kok. Nah, banyak kok channel-channel yang mungkin mereaction ya, kita muncul di dalam video tersebut seperti ini nih misalkan. Halo sahabatku, untuk siang kali ini mungkin saya akan menyajikan suguhan tentang kejadian-kejadian yang mungkin kejadian tersebut kejadian yang sangat tidak terduga. Dan untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video yang di samping ini. Itu kita tunjukkan langsung videonya. Dan tapi jangan terlalu panjang video yang kita munculkan. Sekali-kali kita istirahatkan atau kita jeda, kita jelaskan lagi di dalam video. Nah, itu aman kalau menurut saya ya. Semoga aja info singkat dari Abah bisa bermanfaat untuk konten-konten yang mungkin kontennya bukan konten bukan konten karya kita sendiri. Mau tidak mau harus bisa merevisi, harus bisa mengedit sedemikian rupa, tapi alangkah baiknya muncul di dalam video tersebut. Tapi kalau menurut Abah ya, yang namanya konten kreator tuh ya mau tidak mau sih membuat karya pribadi atau karya orang kayak karya kita sendiri biar lebih aman, terutama buat yang belum dimonetisasi. Itu aja sih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.